Udara merupakan unsur penting bagi kehidupan makhluk hidup. Misalnya, untuk membantu proses bernapas bagi manusia, hewan, maupun fotosintesis bagi tumbuhan. Seiring berkembangnya zaman, kondisi kualitas udara semakin memburuk. Hal tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, seperti kegiatan industri hingga asap kendaraan bermotor yang menyebabkan pencemaran udara. Banyak sekali dampak buruk bagi kesehatan yang bisa diakibatkan dari pencemaran tersebut, mulai dari penyakit ringan seperti ispa hingga penyakit yang mematikan seperti pneumonia. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah inovasi yang dapat menanggulangi dampak dari polusi udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Perkenalkanlah kami dari Universitas Islam Indonesia yang beranggotakan saya, Bagas Sordana Putra, dan teman saya, Magister Al-Fatah Kalijaga dari jurusan Teknik Industri 2017 untuk mempresentasikan hasil penelitian kami terkait inovasi alat penghisap polusi udara menggunakan catalytic converter, elektrostatik presipitator, dan limbah fluid singkong sebagai solusi mengatasi tingginya tingkat polusi di kota besar serta mencegah perubahan iklim yang ekstrim. Terdapat 6 poin penting yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini, yaitu latar belakang, kajian teori, kemudian metode penelitian, deskripsi alat, mekanisme alat, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga menduduki peringkat keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan kebutuhan sehari-hari juga bertambah banyak. Salah satunya kebutuhan dalam mobilitas setiap orang. Dalam mobilitas, penduduk Indonesia pada umumnya memakai kendaraan bermotor. Nah, dewasa ini, kondisi kualitas udara di kota Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Semarang memiliki gas karbon masuk pada kategori buruk atau tidak sehat. Hal tersebut ditunjukkan dengan konsentrasi gas karbon melebihi baku mutu. Kondisi kualitas udara yang menurun salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang pesat di kota-kota besar dan berkurangnya hutan sebagai penyerap polusi alami. Selain itu, produk singkong di Indonesia juga melimpah, yaitu mencapai 19,05 juta ton pada tahun 2018. Hal tersebut menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2018. Nah, limbah dari kulit singkong tersebut belum digunakan secara optimal dan hanya dibuang begitu saja. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan menggunakan PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Pada tahap plan, di sini kita ada brainstorming, research and development, design system, dan ada penyediaan alat dan bahan. Pada tahap do, di sini kita ada pembuatan prototype, lalu ada pengujian prototype. Dan pada tahap check, ada evaluasi prototype, dan yang terakhir adalah action, yaitu inspeksi dan penyempurnaan prototype Green Electric Tree. Dan selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama adalah catalytic converter. Catalytic converter merupakan salah satu alternatif teknologi yang dapat digunakan untuk menurunkan polutan dari emisi kendaraan bermotor, khususnya untuk motor berbahan bakar bensin. Gas-gas yang pada umumnya dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah gas karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Gas karbon monoksida atau CO adalah salah satu gas yang tidak berwarna dan tidak berbau serta membahayakan makhluk hidup, khususnya manusia. Catalytic converter terdiri dari bahan platinum dan rhodium. Bahan tersebut menjadi bahan yang sering digunakan karena sifat dari masing-masing bahan yang dapat mereduksi emisi gas buang, khususnya gas CO. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Berikutnya adalah elektrostatik presipitator. Komponen ini merupakan alat yang banyak digunakan untuk penangkapan debu yang fungsinya untuk mengurangi polusi. Berdasarkan kajian literatur yang kami lakukan, didapati hasil bahwa elektrostatik presipitator ini mampu menangkap partikel yang memiliki rentang cukup besar dan juga memiliki efisiensi yang tinggi hingga di atas 90%. Teknik yang dipakai ialah dengan menjebak partikel debu halus dengan bantuan listrik bertegangan tinggi.
Elektrostatik presipitator ini secara umum terdiri dari 3 komponen utama, yaitu discharge electrode, collecting plate, dan hammering device. Baik, selanjutnya adalah arang aktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marianto pada tahun 2009, menyatakan bahwa arang aktif adalah arang yang telah mengalami perubahan, baik itu perubahan fisika maupun kimia, karena telah melalui proses aktivasi, sehingga daya serap dan luas permukaannya mengalami peningkatan. Arang aktif dapat dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, limbah, maupun mineral yang mengandung karbon. Pada penelitian ini, bahan yang kami gunakan untuk membuat arang aktif berasal dari limbah kulit singkong. Pemilihan arang aktif dari limbah kulit singkong ini sebagai media absorpsi dikarenakan sifatnya tidak beracun dan juga harganya ekonomis. Kemudian, kulit singkong memiliki unsur karbon yang cukup banyak, yaitu sekitar 59,31%, serta kemampuan untuk mengabsorpsi ion logam karena mengandung protein, selulosa, dan serat kasar. Kemudian arang aktif itu dibuat dengan melalui 2 tahap. Yang pertama adalah tahap karbonasi dan yang kedua adalah aktivasi. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ita dan Miftahudin pada tahun 2015 mendapatkan hasil bahwa adsorben kimia seperti arang aktif ini secara teoritis dapat digunakan untuk mereduksi pencemar udara seperti polutan dan CO. Berikut merupakan deskripsi alat dari Green Electric Tree. Green Electric Tree terdiri dari elektrostatik presipitator, lalu ada panel surya, lalu ada arang aktif, catalytic converter, dan lain-lain. Untuk mekanisme alat Green Electric Tree bisa kita lihat pada slide berikutnya. Yang pertama adalah udara polusi masuk melalui fan blower bagian bawah. Lalu yang kedua, lapisan pertama yaitu lapisan catalytic converter. Di sini akan terjadi proses penurunan emisi gas buang. Lalu yang ketiga, lapisan kedua yaitu arang aktif untuk menyerap gas CO. Lalu yang keempat, lapisan elektrostatik presipitator untuk menyerap partikel-partikel. Dan yang kelima, udara bersih keluar. Baik, kita masuk ke bagian akhir dari presentasi pada siang hari ini, yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan yang kami dapati yaitu inovasi alat ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tingginya tingkat polusi udara, khususnya gas CO itu sendiri. Oke, kita tutup presentasi pada siang hari ini dengan sebuah kutipan dari Dr. Gamal Albin Said terkait sebuah inovasi, yaitu inovasi. Apapun yang kita kembangkan akan terus tumbuh bukan karena inovasi itu sendiri, tapi sentuhan sang inovator dan ridho Allah tentunya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.